Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya di channel yang bermanfaat ini ya, channel Arni Tutorial. Jadi saya akan berbagi atau sharing ke teman-teman tentang cara memasang kaca di rumah atau perkantoran atau di apa aja, dan kita lakukan sendirian ya teman-teman, tanpa bantuan seorang teman. Bagaimana caranya jika lebar kaca ini di luar jangkauan tangan kita? Saya akan kasih tahu rahasianya ya teman-teman. Simak terus video ini. Jangan lupa sebelumnya subscribe dulu ya. Jangan lupa like and share dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke topik utama. Pertama, kita bersihkan dulu permukaan kaca. Kita bersihkan dulu. Gunakan cutter ya, cutter yang tajam, yang baru, usahakan yang baru, supaya permukaan kaca ini terbebas dari noda atau sisa-sisa lem. Dan rapikan sealer bagian tepi ini ya teman-teman, rapikan. Kita potong sedikit, tapi ini sudah saya rapikan karena ketika belepotan dia nanti kaca filmnya kurang rapi ya teman-teman, makanya kita harus rapikan. Ini bingkainya bingkai aluminium, tentunya dia sedikit lebih mudah daripada bingkai kayu. Nah, jika nantinya ada bingkai kayu, pasti akan saya share ke teman-teman ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu bingkainya. Jadi ketika kaca film menempel, kita harapkan masih sedikit lebih aman ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi ketika memasang kaca-kaca seperti ini, pastikan ruangan di sekitar tidak berdebu. Jadi intinya itu bagaimana cara kita mengendalikan debu supaya kaca filmnya nanti tidak berbintik ya teman-teman. Nah, yang sedang memakai kipas silahkan dimatikan. Oke, kita ini sudah saya bersihkan, karetnya sudah saya rapikan, silikonnya sudah saya rapikan, bingkainya sudah saya lap bersih. Barulah kita eksekusi ke pemasangan. Semprot dulu ya. Jangan tanya ini air apa lagi. Ini air sampo. Jika kondisinya panas, usahakan samponya sedikit lebih banyak supaya tidak cepat kering. Ini karena kondisinya panas ya teman-teman. Oke, kita gunakan wiper ya, seperti ini. Dan kita lap pakai tisu. Kita bersihkan air yang ada di permukaan wiper ini sampai bersih. Dan jika udah basah, ganti dengan tisu yang baru. Jangan sampai mentok, kasih jarak. Jangan sampai mentok sini, tapi kasih jarak. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal airnya. Usahakan bersih untuk menghindari debu yang tertinggal. Sisanya baru kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk area yang tidak terjangkau, gunakan tisu, dilipat, dipadatkan yang bagus tisunya. Silahkan gunakan tisu ya teman-teman, jangan gunakan kain. Berapa sih ongkos pasang kaca film seperti ini? Ini kaca film yang saya gunakan merek Helios ya teman-teman. Jadi satu kita hitungannya per meter persegi kita kasih harga 250. Jadi kita jual 250 teman-teman. Berapa modalnya bang? Oh, kita kasih tahu modalnya nih. Modalnya Helios itu sekitar 60.000 teman-teman. Wih, berarti banyak sekali untungnya daripada modalnya ya tentunya. Sekarang kembali ke konsumen, mau pasang atau enggak. Kalau bisa ya silakan pasang sendiri, tonton video saya, silakan pasang sendiri dengan pertimbangan resiko ditanggung sendiri ya. Nah, kita semprot kacanya. Ini kaca filmnya sudah saya sediakan, jadi kan kacanya lebar nih di luar jangkauan tangan saya. Bagaimana cara membukanya supaya nggak lipat-lipat atau ada kerutan ya? Kita manfaatkan media kaca yang lain. Contohnya seperti ini, di atasnya ada media kaca yang belum terpasang.
kita tempel seperti ini ya teman-teman. Tentunya kaca filmnya di bagian kaca ya, dan pastinya di bagian luar, karena yang ingin kita gunakan media kaca seperti ini ya teman-teman, tentunya jangan sampai menempel ya, bagian bawahnya jangan sampai menempel di kaca yang sudah kita bersihkan. Setelah itu kita coba buka lapisannya. Usahakan jangan digigit ya teman-teman, karena apa, kita tidak tahu bakteri apa yang ada di lapisan kaca film ini, sehingga saya sarankan jangan digigit-gigit. Jadi latihlah jari teman untuk membuka lapisan kaca film seperti ini. Nah, buka secara pelan-pelan. Setelah itu semprot ya pakai air. Tentunya cara seperti ini jauh lebih mudah daripada kita buka seperti biasanya ya. Nah, ambil, setelah itu kita tempel pelan-pelan. Ini saya ambil bagian atasnya sudah lurus, sehingga saya tidak perlu memotongnya lagi, dan saya cek lagi apakah bagian seperti ini sudah lurus. Jika sudah lurus, saya tidak melakukan pemotongan. Oke, ternyata lumayan sikut ya. Semprot pakai air, gunakan wiper untuk mengeringkan airnya ya teman-teman. Seperti ini, pegang supaya tidak bergeser, pelan-pelan aja. Atau jika teman-teman sudah terasa mahir, boleh seperti ini ya. Tapi resikonya jika ada pasir bisa jadi sobek. Atau teman-teman bisa langsung gunakan scraper seperti ini. Jika teman-teman sudah yakin apakah ini permukaan kaca film nggak ada pasir, baru kita tekan pakai wiper, kita keringkan pakai wiper ya, scraper seperti ini teman-teman. Tuh. Tapi tentunya dengan resiko jika sempat ada pasir, besar kemungkinan kaca film itu baret, dan paling fatal dia bisa sobek sebenarnya jika ada pasir. Maka dari itu saya sarankan pakai wiper dulu ya, karena ini berkaitan dengan efisiensi waktu, makanya saya langsung menggunakan scraper. Dan scraper yang saya gunakan ini merek 3M ya teman-teman, jadi dia sifatnya lebih lembut. Jika air sudah mentok, kita dorong seperti ini, kita lap supaya airnya itu nggak masuk lagi ke dalam, sehingga itu yang menyebabkan kaca film kita berbintik bagian tepinya. Intinya alatnya jika sudah mentok, air yang keluar itu kita lap pakai tisu ya. Setelah itu kita lakukan pemotongan. Ini butuh keterampilan ya teman-teman. Memang keahlian itu tidak bisa didapat dengan sekedar menonton video. Jadi keterampilan itu bisa kita dapatkan dengan cara ketekunan ya. Jadi kita harus mengafirmasi teknik kita sehingga kita menjadi ahli. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cutter tekanannya ke luar bingkai. Jangan ditekan teman-teman, kita jalankan sehingga kita bisa memahami tekstur dari silikon itu ya. Nanti kalau kita lakukan sedikit tekanan pada silikonnya, maka silikon itu akan terputus dan ada kemungkinan dia masuk ke dalam lapisan kaca film. Jadi memang kita harus butuh penghayatan. Pelan-pelan, yang penting pasti. Nah, setelah itu kita rapikan menggunakan tisu, boleh, tidak juga boleh. Yang penting intinya airnya itu kering dan keluar. Seperti ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memasang kaca film gedung sendirian, bisa digunakan teknik seperti ini ya. Itu lebih memudahkan kita.
tidak mudah keriput katakannya, jadinya halus. Kerjaan kita sudah selesai. Tentunya memasang kaca film seperti ini kita harus minta nilai toleransi ke pemiliknya ya teman-teman. Oke, lakukan hal seperti itu maka oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman yang menerima job kaca film gedung atau villa atau rumah ya. Dan sebelumnya latihlah dulu di rumah teman-teman, setelah itu barulah kita menerima job di konsumen supaya terhindar dari komplain. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.